Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku Sinta dan Ken Family di Jepang. Hari ini aku mau kerja ya di kebun seperti biasa. Dan ini kemarin aku beli kulkas karena belakangan ini di Jepang itu panasnya full, pokoknya super duper panas ya. Makanya aku sengaja beli kulkas karena di sini itu ada kulkas, tapi aku nggak tahu ya kulkasnya itu bekas orang yang punya kebun sebelumnya di sini ya. Jadi karena banyak di dalamnya juga banyak obat-obat nggak tahu nggak jelas ya. Jadi aku beli kulkas. Nah ini aku sekarang mau pergi berkebun, mau bersih-bersihin ini ya rumput. Aku pergi sendirian seperti biasa ya. Nah ini aku lagi di luar ya. Di sini tuh nggak ada orang ya, karena memang di kampung. Jadi orangnya itu jarang ada yang lewat. Andaikan lewat itu 1-2 orang ya, itu juga naik mobil. Jadi nggak ada, jarang banget orang yang lewat jalan kaki. Jadi kalian bisa lihat sendiri, nggak ada orang satu pun di sini ya. Nah nggak kelihatan dari batang hidungnya ya. Memang seperti ini ya, khususnya kalau musim panas. Memang orang tuh nggak ada yang jarang yang keluar. Andaikan keluar mungkin satu, itu juga kadang jarang banget ya. Nah sekarang aku udah nyampe di kebun aku di sini. Aku itu mau beresin pohon-pohon ini ya, karena sangat-sangat mengganggu aku sekali. Nah nggak tahu kenapa ya, aku tuh sebenarnya itu penakut ya, bukan penakut apanya ya. Aku paling nggak bisa kalau kerja sendirian karena nggak tahu kenapa ya, mungkin karena aku tuh paling takut sama binatang apa aja, pokoknya aku tuh penakut. Tapi yang paling aku takutin itu binatang ular ya, karena kalau musim panas itu orang-orang suka bilang katanya hati-hati ada ular, khususnya kayak ular sendok begitu. Dan pernah katanya yang punya kebun ini sebelumnya, jadi kalau dibilang orang tuanya ya, jadi dulu ini bekas orang Jepang yang punya kebun ini, dan bapak-bapak ya orang Jepang. Jadi dia itu pernah digigit ular dan akhirnya dia itu nggak ketolong, gara-gara kena bisanya ular gitu ya. Jadi saya itu kayak agak, kalau ada orang di belakang atau ada suami atau ada anak, jadi kan kayaknya merasa tenang gitu lah, ada orang di belakang ya atau ada orang di samping. Tapi karena aku sendiri, jadi aku tuh kadang-kadang tuh suka kayaknya gimana gitu, kayaknya rasa takut itu suka datang. Padahal nggak ada apa-apa sih, tapi karena aku tuh memang penakut sama binatang dan nggak tahu kenapa ya, aku tuh takut sama binatang, tapi aku dipertemukan dengan pekerjaan seperti ini. Tapi ya mau nggak mau ya, semua pekerjaan itu ada resikonya ya. Jadi mau nggak mau kita harus menjalani, karena memang udah resiko ya. Nggak ada pekerjaan yang nggak mengandung resiko. Kalau namanya kerja kita tuh nggak ada yang enak ya, semuanya itu pasti ada resikonya. Nah berhubung di sini tuh lagi musim panas ya, anginnya itu nggak seperti di Indonesia ya. Biasanya kalau angin di Indonesia kan anginnya itu sejuk yang lewat ya. Kalau di Jepang itu anginnya itu super panas, dan nyamuk juga banyak ya, binatang gitu ya. Khususnya saya itu kalau habis pulang dari kebun itu biasanya itu muka saya, mata saya itu selalu digigit ya sama binatang ya. Nggak tahu kenapa binatang di sini itu paling suka banget gigit bagian muka aku. Makanya sebelumnya saya itu dibilang sama teman saya kalau bisa pakai obat nyamuk ya, tapi obat nyamuk sini itu katanya kurang mempan. Kalau bisa beli obat nyamuk di Indonesia kayak misalkan Autan, Sari Puspa gitu. Nah jadi aku tuh
lagi pesan obat nyamuk di Indonesia, obat nyamuk oles khususnya ya. Jadi kita bisa kita oles di bagian muka, di bagian badan, pokoknya badan kita dioles gitu ya pakai obat nyamuk, biar nggak ada digigit serangga atau digigit sama binatang pokoknya lah ya. Nah ini aku lagi potong rumput. Nah ini tuh aku pakai mesin ini aku udah baru 2 kali ya kalau yang pakai buletan gigi itu. Jadi ini tuh agak sulit juga dan agak berbahaya juga, dan tapi karena nggak ada suami, biasanya suami yang nyalain mesinnya, tapi karena nggak ada jadi aku udah coba nyalain sendiri ya. Alhamdulillah akhirnya bisa. Nah jadi setiap aku kerja itu pasti aku selalu celinguk ke belakang karena aku tuh selalu infil, nggak tahu kenapa. Selalu infil ke belakang, takut ada binatang itu, khususnya binatang ular ya. Karena aku tuh paling nggak bisa, paling takut sama binatang khususnya ular. Nah di sini tuh udaranya panas, bener-bener gak enak, dan pokoknya badan aku itu sampai basah ya. Tapi mau nggak mau ya karena memang kita lagi bekerja. Nah ini aku sekarang udah selesai karena kebenaran memang sudah jam 12 ya. Aku tuh kalau kerja di kebun itu nggak tahu kenapa kalau musim panas itu hawanya itu pengen buru-buru kelar aja. Karena memang panas banget udaranya dan nggak tahan. Apalagi kalau pakai kalau lagi babat rumput itu kita nggak bisa pakai baju yang ada kipas anginnya itu. Karena memang kalau pakai itu suka-sukanya ada binatang masuk ya ke dalam badan. Jadinya kita mau nggak mau pakai baju kayak jas hujan gitu ya. Dan ini tuh panas, super panas banget, muka aku basah, pokoknya panas banget ya. Nah aku sekarang udah ganti baju, mau makan dulu ya, makan siang, karena memang kebenaran ini udah jam 12 siang. Jadi sekalian aku mau beres-beres ganti baju. Nah karena berhubung bajunya basah, jadi aku jemur dulu. Nanti biar nanti nggak basah lagi ya. Biar sekalian nanti mau aku cuci. Tapi karena berhubung masih dipakai cuma sebentar doang, jadi aku jemur aja biar nanti bisa aku pakai lagi jika aku kesini ya. Jadi aku mau jemur saja biar lebih praktis dan keringat itu biar hilang ya. Biar aku sengaja taruh di gantung saja. Nah nanti sekarang setelah aku mau beres-beres, aku mau makan dulu ya. Nah ini aku sekarang udah di mobil. Aku tadi itu bawa bekal. Nah beneran aku taruh di tas. Nah aku tadi pagi itu bikin nasi goreng ya. Dan nggak lupa aku bawa minum jusnya. Karena aku memang bener-bener panas banget sampai aku bawa minuman itu 3 macam ya, saking panasnya ya pokoknya. Dan aku juga nggak lupa bawa pisang. Nah ini bekal aku tadi pagi, aku bikin nasi goreng. Dan nggak lupa aku juga bawa kerupuk. Ini kerupuk beli di 7-Eleven ya, karena orang Indonesia itu kalau makan tanpa kerupuk itu kurang enak ya. Nah ini sekarang masih basah, masih kepanasan, mukanya sampai hitam ya, pokoknya muka sampai kebakar. Padahal aku ini pakai ini ya pelindung panas ya, pakai sunblock. Ini baju lihat aja, kalian lihat sendiri kan, basah kuyup saking panasnya. Pokoknya super panas. Mungkin aku ini kerjanya itu habis makan aku mau pulang aja ya, karena memang aku udah nggak kuat banget. Nah sekarang aku mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pokoknya aduh, tenggorokan ini kering banget. Jadi kalau diminumin oca teh gitunya seger banget, alhamdulillah. Nah sekarang aku mau lanjut minum jus. Ini jusnya jus mangga ya, enak banget, bikin seger, manis, mantap, enak
enak banget ya, apalagi panas-panas minum jus. Nah sekarang aku mau lanjut mau makan nih. Biasanya kalau aku tuh makannya tuh yang simple aja ya, nggak perlu ribet. Bikinan aku sendiri yang paling aku suka ya. Tapi aku lupa nggak bawa sambal. Tapi nggak apa-apa lah. Ini juga udah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Enak banget. Suka banget. Aku tuh paling suka kalau makan makanan masakan aku ya. Ditambah lagi kalau makan itu ditambah ada kerupuk, pokoknya komplit, enak banget nih. Makan kerupuk beli di 7-Eleven, enak banget. Nah nanti aku mau makan dulu, makan siang. Mungkin setelah makan siang aku mau pulang ya, karena aku udah capek. Padahal baru kerja beberapa jam doang ya, dari jam 10, mungkin sekitar 2 jaman. Tapi itu kayaknya perasaan tuh udah lama banget. Karena memang aku udah pokoknya kalau kerja di Jepang itu, kalau kerjanya di luar di musim panas, pokoknya nggak ada yang kuat ya di luar, karena memang bener-bener panas ya suhu udara di luar, sekitar 33, kadang-kadang di dalam mobil aku aja kalau aku nggak nyalain itu bisa nyampe 38 atau 37 ya, saking panasnya ya. Mending kalau misalkan ada udara yang angin gitu ya, nggak apa-apa, tapi karena panas banget aku nggak tahan. Nah ini sekarang aku udah nyampe rumah, sekarang aku mau bikin lauk. Nah ini ikan, tadi aku bikin ikan tapi aku lupa balik, jadinya agak gosong, jadi sengaja aku tutupin ya biar nggak kelihatan. Nah ini sekarang aku mau bikin gyoza. Kalian tahu gak sih gyoza? Gyoza itu enak banget ya. Nah ada yang jual beli, bisa beli udah jadi gitu ya, tapi karena mengandung ada babinya, jadi aku lebih suka bikinnya itu dari ayam ya, biasanya aku bikin. Nah kalau bikin itu jadinya banyak, murah meriah ya, pokoknya cocok banget kalau orang yang suka pengen hemat lah ya, bikin aja bikin gyoza, jadinya itu banyak, murah meriah. Nah ini aku bikin sayur sawi, nggak lupa aku kasih minyak wijen ya, biar tambah mantap pokoknya rasanya. Nah setelah aku kasih ini, nggak lupa kita kasih bumbu, lada bubuk, penyedap ya, penyedap rasa ayam ya, kaldu ayam ya, kaldu jamur. Dan ini juga jangan lupa aku kasih bumbu buat gyoza ya, gyozanya ini aku paling suka ya. Nah karena aku mau beli ini, aku blender ya, jadi biar praktis langsung jadi. Nah ini jangan lupa dikasih minyak wijen juga biar rasanya tambah mantap. Nah ini kita aduk-aduk dulu biar sayurannya tambah pas dan enak. Aduh jatuh lagi. Nah kita aduk-aduk sampai dia merata. Nah setelah merata seperti ini ya jadinya ya, pokoknya enak banget, suka sekali. Ini tuh di dalamnya itu ada bakso, ada telur maksud aku, ada wortel, ada cikua ya. Nah ini aku blender dulu gyozanya biar nggak ribet ya, jadi aku pakai ini aja. Nah ini sekarang mau aku lipetin, bungkusin ya satu persatu. Nah ngelipetnya itu gampang ya, kalau yang baru pertama kali bikin mungkin agak ribet ya, tapi kalau yang terbiasa itu sangat-sangat gampang sekali ya. Nah seperti ini. Nah di sini tuh karena dapurnya kecil ya ribet, nggak apa-apa ya, tapi agak berantakan. Nah kalau kurang cukup dagingnya kita bisa tambahin lagi sedikit, pokoknya sesuai mau kita aja ya, sekiranya pas gitu ya pokoknya. Nah seperti ini, kalau kurang lebihnya ya bungkusnya seperti itu. Ini dari kulit. Nah ini cakep kan, bagus kan. Nah ini seperti ini pokoknya gyoza. Nah ini sekarang aku udah jadi banyak, pokoknya jadinya banyak banget. Aku ini bikin 60 piece, pokoknya sampai jadi banyak. Biasanya kalau bikin 60 piece itu biasanya itu habis ya. Nah karena ini penggorengannya udah lama, agak gosong, tapi nggak apa-apa lah ya, ini masih bisa dipakai. Nah kita bentuk taruh di penggorengannya itu, wajannya itu kita bentuk bulat aja ya. Jadi seperti itu biasanya kalau di tukang
Biasanya kalau ada juga yang jual udah jadi kita di rumah makan. Biasanya yang jual itu rumah makan orang Cina ya. Jadi bentuknya seperti ini bulat. Nah ini udah jadi, udah pas, cakep banget. Nah pokoknya dimakan itu rasanya enak, nggak kalah sama beli ya, atau yang pakai yang udah jadi beli yang ada daging babinya. Karena saya nggak makan babi, jadinya saya bikin sendiri. Nah ini pokoknya hari ini bikin gyozanya enak, rasanya sedap, dan biasanya suka pada nempel ya. Nah ini kita balik saja seperti ini. Tara, jadinya seperti ini. Kalau udah jadi cakep banget, pokoknya pas banget. Meskipun agak-agak sedikit gosong sih ya, tapi nggak apa-apa. Seperti ini pokoknya ya. Oke, selamat makan. Saya mau mencoba dulu ya. Nah, ini sekarang aku mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sacang suka banget, rasanya enak. Nah, si papa juga sudah lapar. Dia suka banget sama gyoza. Pokoknya mantap, rasanya enak. Nah, ini Sacang itu demen banget nih, dia suka banget, enak. Nah sekarang giliran aku yang mau makan. Rasanya itu mantap, enak, nggak kalah sama gyoza kita makan di restoran ya. Pokoknya rasanya enak, nggak mengandung B2 juga. Pokoknya setiap makan ini itu semuanya itu pasti habis sama anak-anak. Berhubung si kakak belum pada pulang, jadinya ya kita makan duluan ya. Mereka itu biasanya itu pulangnya itu agak lambat ya, jam 8-an si kakak. Jadi berhubung belum pada pulang, jadi kita makan duluan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget nih gyozanya, kenyal, rasanya enak. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oishi, yummy, mantap. Wah pokoknya makannya hari ini lahap banget karena saya hari ini capek banget. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Bye bye.